Bayley dan Bianca Belair makin memanas. AJ Styles menampar Cody Rhodes saat face to face. Fans Perancis itu fenomenal. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-review SmackDown pagi ini, tanggal 4 Mei 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini karena upload video setiap hari. Jadi tolong subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang nonton WWE. Langsung aja, let's go! 8 women tag team match di SmackDown. Tim Bayley, Naomi, Bianca Belair, dan Jade Cargill melawan Tiffany Stratton dan Damage Control, Dakota Kai, Kairi Sane, dan Asuka. Pertandingan ini tuh fun banget, menyenangkan banget, fun banget. Aku biasanya kalau misalnya nonton SmackDown atau Raw, biasanya main HP sambil Twitteran, dan waktu pertandingan opening ini, mataku itu ke layar terus gitu loh. Pertandingan ini tuh fun banget. Entah gara-gara fans Prancis, penonton Prancis yang fenomenal, ngebuat setiap gerakan, setiap bantingan itu terasa spesial. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa ke TikToknya Roland Extra Wrestling, dan aku udah upload episode full SmackDown di sana. Dan kalian lihat aja, tonton aja. Waktu pertandingan ini tuh fun banget. Kerasanya fun banget, tapi ada ketegangan dari Bayley dan Bianca Belair. Bianca Belair kayaknya masih belum lupa kalau Bayley tuh dulu sama Damage Control itu bener-bener ngebikin hidupnya Bianca Belair itu kacau. Waktu mau tag ke Bayley, Bianca Belair gak mau dan lebih milih tag ke Jade Cargill. Terus Jade Cargill masuk dan ngehajar habis Damage Control, ngebantingin semua yang ada di ring. Terus habis itu Jade Cargill tag balik ke Bianca Belair, dan Bianca Belair ngebanting Dakota Kai dengan KOD untuk memenangkan pertandingan. Lalu setelah match di backstage, Kayla Braxton itu nge-interview Bianca Belair dan Jade Cargill, dan Bianca Belair itu bilang Bianca pengen banget ngancurin Damage Control karena Damage Control dulu bener-bener ngacauin hidupnya. Dan pas di interview, di ruangan itu ada Bayley. Dan Bayley tiba-tiba langsung keluar dari ruangan. Terus habis itu Jade Cargill berusaha menenangkan Bianca Belair. Tapi Bianca Belair dan Jade Cargill harus ngelewatin Damage Control dulu besok di Backlash. Authors of Pain, Akam dan Razor kalahkan New Catch Republic, Pete Dunne dan Tyler Bate. Aku sebenarnya pengen banget The Final Testament, grupnya Karrion Kross ini sama AOP, itu lebih apa sih ya? Soalnya dari kemarin mungkin gara-gara mereka pas awal itu kalah terus, jadi ngerasa kayak apaan sih ini grup. Tapi aku pengen mereka setelah Backlash, setelah SmackDown ini, aku pengen mereka itu lebih garang dan lebih sering menang gitu loh. Masa sama New Catch Republic yang Pete Dunne sama Tyler Bate itu kecil-kecil, dan AOP, Akam dan Razor itu raksasa-raksasa, masa kewalahan gitu loh. Aku pengen kayak mereka mendominasi dan bisa lawan kayak The Judgment Day, atau bisa ngelawan The Bloodline besoknya gitu, atau bisa ngelawan The Pride, grupnya Bobby Lashley. Jadi aku pengen The Final Testament itu semakin mendominasi ke depannya. Di backstage, Paul Heyman memberitahu Nick Aldis bahwa Kevin Owens dan Randy Orton harus ditarik dari pertandingan mereka melawan Bloodline besok di Backlash. Aldis curiga ini atas perintah Roman Reigns, tapi Heyman menyangkalnya. Paul Heyman tak sengaja mengungkapkan bahwa dialah yang menarik Roman Reigns dari draft kemarin untuk melindunginya dari kekacauan Bloodline. Paul Heyman berpendapat bahwa Kevin Owens dan Randy Orton juga perlu dilindungi dari The Bloodline. Ini shocking banget sih. Soalnya aku kira Roman Reigns kan kayak aku mau di rumah dulu lah, jadi males ke SmackDown atau ke Raw, jadi aku gak perlu di draft besok. Tapi ternyata yang ngenarik Roman Reigns dari draft itu Paul Heyman, bukan Roman Reigns yang pengen gitu loh. Paul Heyman bilang kalau dia terakhir ngobrol sama Roman Reigns itu setelah WrestleMania, kayak waktu WrestleMania selesai gitu loh. Nah, dia terakhir ngobrol sama Roman Reigns itu. Jadi ini yang nyuruh Paul Heyman itu siapa gitu loh? Solo Sikoa atau
The Rock. Jadi semakin penasaran sih ke depannya gimana. Soalnya Paul Heyman berani gitu loh. Berani kayak ngeabaiin Roman Reigns. Mungkin bukan ngeabaiin Roman Reigns sih. Karena Roman Reigns juga gak ada kabar kan dari WrestleMania. Tapi kok berani-beraninya Paul Heyman ngambil keputusan. Nah ini disuruh sama Solo Sikoa dengan ancaman Tamatonga. Atau disuruh sama The Final Boss, The Rock. RKO Show, Randy Orton, Kevin Owens Show. Dengan tamunya yaitu Paul Heyman. Paul Heyman meminta mereka mundur dari pertandingan mereka di Backlash melawan Solo Sikoa dan Tamatonga. Tiba-tiba Solo Sikoa dan Tamatonga menyerang Randy Orton dan Kevin Owens dari belakang. Dan mereka berkelahi sampai keluar ring dan dipisahkan security. Aku gak suka, ya mungkin ya. Mungkin di Backlash, The Bloodline bakal lebih brutal. Soalnya di SmackDown ini tuh The Bloodline ngerasa lebih lemah dari Randy Orton dan Kevin Owens. Emang sih secara individual mereka lebih lemah dari Randy Orton atau Kevin Owens kan. Tapi The Bloodline itu harus. Tapi dari kemarin kan The Bloodline kayak dipresentasiin kalau sekarang The Bloodline lebih brutal gitu loh. Dengan Solo Sikoa yang jadi Tribal Chief. Tapi di segmen ini tuh yang berdiri tegak itu Randy Orton dan Kevin Owens. Sedangkan Solo Sikoa dan Tamatonga itu kewalahan dijagain security. Jadi aku harap di Backlash besok The Bloodline brutal. Dan kalau misal mereka nggak brutal, tiba-tiba ada anggota baru. Dan habis itu mereka jadi brutal. LA Knight mengalahkan Angel Garza dan mengumumkan bahwa dia ikut serta turnamen King of the Ring. Santos Escobar yang berada di sisi ring juga umumkan bahwa dia ikut turnamen King of the Ring. LA Knight walaupun sekarang agak menurun kayak dia gak tanding buat sabuk, dia gak tanding di main event gitu di acara utama. Tapi dia itu kalau kalian lihat ya pas LA Knight masuk, penontonnya gila. Kayak bikin gempa. Jadi LA Knight masih populer banget dan walaupun dia itu nggak sepenting sebelumnya, tapi penonton itu masih excited kalau lihat LA Knight gitu loh. Dan LA Knight sama Santos Escobar bakal ikut serta di turnamen King of the Ring dan mungkin LA Knight bisa lolos sampai final dan ngelawan Gunther. Tapi Gunther jelas menang King of the Ring sih. LA Knight gak mungkin menang sih. Jadi yang pemenangnya Gunther. Ngomongin King LA lebih bagusan King Gunther. Carlito merasa dihianati oleh Rey Mysterio yang lebih memilih Dragon Lee sebagai partner tag timnya untuk WrestleMania daripada Carlito. Tiba-tiba Dragon Lee menyerang Carlito di backstage dan dipisahkan oleh security. Lalu Rey Mysterio berusaha menangkan Dragon Lee. Cerita ini seru sih, kayak kan kita ada cerita The Bloodline tuh sama Cody Rhodes yang besar banget. Terus kita ada cerita-cerita sampingan kayak Rey Mysterio sama Carlito. Gitu-gitu loh. Jadi aku suka banget WWE karena mereka ada cerita-cerita sampingan yang bagus gitu loh. Dan ini pun kayak mungkin Carlito sama Dragon Lee besok minggu depan bakal tanding. Excited ke depannya bakal gimana cerita Carlito dan Rey Mysterio ini. Ini pegulat-pegulat Spanish selalu pada berantem. Gimana sih? A Town Down Under berhasil pertahankan WWE Tag Team Championship-nya dengan mengalahkan The Street Profits. Pertandingan ini gak se-fun New Catch Republic lawan AOP. Tapi fun juga gara-gara penontonnya itu fenomenal banget. Penonton Prancis itu lebih fenomenal dari Puerto Rico menurutku. Dan pertandingan itu nggak lama, jadi ngerasa nggak terlalu fun. Tapi nggak se-fun yang sebelumnya gitu. Dan A Town Down Under berhasil pertahankan gelarnya dan semoga aja besok mereka itu lebih ceritanya, storyline-nya itu lebih bagus. Soalnya ini kan mungkin filler setelah WrestleMania loh. Karena storyline yang bener-bener nancep itu bakal setelah Backlash. Karena Backlash ini itu cuman kayak
isi-isi aja gitu loh. AJ Styles face to face sama The American Nightmare Cody Rhodes. AJ Styles bilang dia harus berjuang di luar WWE sangat lama sebelum dipanggil ke WWE. Dan saat sudah di WWE pun, dia harus berjuang untuk menjadi WWE Champion. Tidak seperti Cody Rhodes yang hanya bawaan dari warisan ayahnya, yaitu Dusty Rhodes. Cody Rhodes akui status legendaris AJ Styles dan perjuangan yang dialaminya. Meskipun Cody menghormati AJ, tapi di pertandingan Backlash besok, Cody akan berjuang sekeras mungkin untuk pertahankan gelarnya. Lalu AJ Styles ingatkan Cody Rhodes bahwa mereka adalah mantan pemimpin grup Bullet Club di Jepang. Lalu AJ Styles ingin lakukan gaya tangan khas mereka, tetapi AJ Styles malah menampar Cody Rhodes dan langsung keluar dari ring. Nah, gini loh. Gak kayak nih, dari dulu ya kalau misal tanda tangan kontrak gitu kan. Tanda tangan kontrak buat pertandingan. Itu selalu ada shenanigans gitu loh. Selalu ada kekacauan apa gitu loh. Dibanting ke meja lah, tiba-tiba berkelahi lah. Tapi minggu kemarin di SmackDown itu AJ Styles sama Cody Rhodes itu nggak ngapa-ngapain anjir, cuman tanda tangan kontrak doang, bacot-bacotan, itu sudah kelar. Jadi apa gitu loh. Terus di sini tuh ada kemajuan lah. Habis bacot-bacotan, terus tiba-tiba AJ Styles nampar Cody Rhodes. Kan jadi ada intensnya loh. Kita itu lebih excited nonton pertandingannya besok. Dan jadi ada kepikiran kalau AJ Styles bisa nih kalahin Cody Rhodes. Gini loh, aku suka gini loh. Daripada kayak kemarin, anjir gak ngapa-ngapain. Cody Rhodes itu terlalu respectful gitu loh. Terlalu menghormati lawannya itu, coba agak, sedikit lah. Jangan terlalu superhero. Mungkin gara-gara aku kebiasaan Roman Reigns sih, jadi ya udahlah. Acara mau berakhir, tiba-tiba kamera cut ke backstage dan terlihat Randy Orton, Kevin Owens, Solo Sikoa, dan Tama Tonga saling hajar habis-habisan brutal sampai security pun kewalahan melerainya. Dan acara pun langsung selesai. Aku gak sabar banget Randy Orton, Kevin Owens, Solo Sikoa, dan Tama Tonga. Gak sabar banget besok nonton pertandingannya karena pasti ada kekacauan lah. Pasti entah ada anggota baru atau entah apa gitu loh. Pasti ada sesuatu. Soalnya storyline cerita yang paling bagus emang ceritanya The Bloodline masih dari dulu sampai sekarang, walaupun Bloodline-nya udah ganti anggotanya, tapi masih excited aja, masih lebih seru dari cerita yang lain gitu loh. Jadi itulah SmackDown hari ini, ending yang solid. Aku suka AJ Styles dan Cody Rhodes semakin intens, gak kayak kemarin di SmackDown. Hari ini SmackDown-nya fun banget sih, mungkin gara-gara penonton Prancis yang fenomen. Aku bilang penonton Prancis fenomenal udah berapa kali di video ini coba. Soalnya jadi bikin aku gak sabar buat nonton Backlash malam ini gitu loh. Menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman kalian yang nonton WWE. Biar gak ketinggalan berita dan up to date tentang WWE. Subscribe ke channel ini. 50 subscriber di bulan ini. Tolong. Upload setiap hari loh. Yes boy. See you.